Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Taib, anak-anak ustazah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran iman dengan tema tsunami. Nah, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir Indonesia ini sudah mengalami yang namanya 5 kali kejadian tsunami atau bencana alam tsunami. 2 kali pada tahun 2018, yaitu tepatnya di Palu dengan di Selat Sunda, yang menelan korban jiwa begitu banyaknya. Apa sih itu tsunami? Tsunami menurut ilmu pengetahuan adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan atau kejadian tiba-tiba di dasar laut, yang disebabkan oleh tanah longsor, gempa bumi, atau gunung Merapi yang terjadi di dasar laut atau di bawah laut. Nah, anak-anak ustazah, di dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti ternyata tsunami juga pernah terjadi di Palestina, tepatnya di kota Ramallah. Nah, pada saat itu kota Ramallah diguncang dengan gempa yang sangat besar sehingga menelan korban jiwa sebanyak 2.500 jiwa. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan ada 2 ayat di surat yang berbeda mengenai tentang air laut. Salah satunya ada di Quran surat Al-Infitor ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idzal biharu fujjirat. Nah, yang artinya adalah dan apabila lautan menjadi meluap. Nah, dari 2 ayat tersebut atau di dalam dari 2 surat tersebut bisa kita lihat di mana air laut itu meluap karena adanya proses pemanasan di dasar bumi, serta menjadi sebab atau menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, apa sih yang menyebabkan tsunami itu terjadi? Nah, bencana tsunami atau bencana alam yang terjadi seperti longsor, tsunami atau gempa bumi itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Seperti dijelaskan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat atau perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41.
Nah, anak-anak ustazah, ternyata sebelum datangnya tsunami, itu Allah berikan tanda-tandanya terlebih dahulu. Tanda-tanda sebelum datangnya tsunami, yang pertama adalah bisa terjadi adanya gempa bumi atau suara yang bergemuruh. Dan yang kedua adalah surutnya air laut. Dan yang terakhir adalah tanda dari hewan. Nah, biasanya sebelum terjadinya tsunami, terdapat burung camar yang biasanya muncul di area laut. Sedangkan hewan-hewan yang lain malah menghindar dari tepi pantai atau area laut tersebut. Nah, anak-anak ustazah, tadi setelah kita mengetahui tanda-tanda sebelum terjadinya tsunami, maka di sini kita sebagai seorang mukmin hendaknya memperhatikan adab dan akhlak kita terhadap sesuatu hal yang terjadi pada diri kita, baik dalam kondisi dan situasi apapun. Salah satunya ketika terjadinya bencana alam atau tsunami, sebaiknya sebagai seorang mukmin hendaknya memperhatikan adab-adabnya. Salah satunya adalah ketika terjadinya tsunami, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah yaitu menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kondisi saat ketika terjadinya tsunami, hendaknya kita segera menyelamatkan diri kita untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat perbukitan, ke dataran yang lebih tinggi dibanding area laut. Dan yang kedua adalah sambil kita berlari menyelamatkan diri kita, hendaknya kita selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah untuk keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain atau keluarga kita. Dan yang ketiga adalah jika bukan kita yang merasakan bencana alam tersebut, hendaknya kita sebagai seorang mukmin membantu saudara kita sesama mukmin untuk beramal soleh, untuk memberikan doa keselamatan bagi mereka, atau memberikan harta kita untuk disedekahkan atau diinfakkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, anak-anak ustazah, semua bencana alam ini tidaklah terjadi apabila seluruh manusia atau hamba-hamba Allah tunduk di hadapan Allah, melaksanakan perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka ini akan terhindar. Semua bencana alam terjadi di muka bumi ini akibat ulah manusia itu sendiri yang lalai kepada Allah, yang tidak tunduk kepada Allah. Banyaknya maksiat, banyaknya orang yang lalai akan perintah-perintah Allah, lupa sholat, lupa berzikir, bahkan untuk memegang mushaf, untuk memegang Quran pun mereka tidak sempat. Mereka selalu mengejar dunia dan dunia, padahal akhirat adalah tempat tinggal yang abadi. Nah, anak-anak ustazah, semoga dari pembelajaran kali ini kita bisa mengambil manfaat dari yang ustazah sampaikan, menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang taat kepada Allah. Taib, mungkin cukup itu pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.